daripada sebuah sikap, menjaga diri, harus kuat dengan sebuah mental dan lain-lain. Itu Al-Fagir pelajari di sini. Dan itu Al-Fagir benar-benar meminta maaf sama kalian semua, karena memang benar Al-Fagir nggak bisa memberikan sebuah pengaruh yang baik atau menjadikan pondok ini lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan kalau bisa kita pandang Hadi Barada, Ustadz Maulana, lebih-lebih Ustadz Usman, semuanya mereka bisa lebih berpengaruh. Bahkan ada asal-asal, sisa-sisa yang ana lihat itu beberapa melekat di diri kalian ini. Ya, tapi jujur mungkin kalau kita survei apa yang kalian dapat dari kami, mungkin kalau dari Faidar banyak, kalau dari Al-Fagir sendiri tidak ada yang melekat di diri kalian. Karena memang benar Al-Fagir tidak bisa merubah kalian untuk menjadi lebih baik, tidak bisa menjadikan pondok ini lebih baik lagi. Jadi Al-Fagir memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Al-Fagir berterima kasih yang sebesar-besarnya dengan kalian. Satu yang Al-Fagir bisa berterima kasih dengan kalian, yaitu bagaimana dengan sebab kalian itu Al-Fagir mengetahui bagaimana rasanya menjadi seorang guru, kuatnya seorang guru, capeknya seorang guru, yang dimana kalau kita bilang kategorinya ketika seorang pemerintahan ke bawahnya pun sampai ke pimpinan pondok, oke, dia memikirkan sebuah mental daripada seorang santri, tapi dia tidak memikirkan mental daripada seorang gurunya tersebut. Dipaksa untuk mendidik, mau anaknya senakal apapun, mau tenteng apapun, tapi tetap guru harus memaksimalkan jalannya lurus, tidak boleh mekaniku, harus dicari cara lain, tidak boleh dengan kekasaran atau yang lain. Itu melatih daripada sebuah kesabaran, dan satu lagi itu melatih sebuah keikhlasan. Dan Al-Fagir berterima kasih akan hal itu, karena Al-Fagir saat ini mengetahui apa yang guru-guru Al-Fagir rasakan ketika mereka mengajar, mereka mendidik, mereka membimbing, dan saat ini Al-Fagir rasakan. Mungkin saat ini Anda cuma sekedar 0% yang Anda bisa rasakan daripada efek yang Anda omong tadi. Tapi bakal ente pahami suatu saat nanti bakal ente rasakan sebuah apa yang ustadz kalian rasakan. Mau gimana pun keadaannya, pasti nanti ada titik di mana ente bakal merasakan hal itu. Jadi ente saat ini dengan ustadz yang ada di pondok pesantren ini, ente taati, ente ikuti omongannya. Lebih-lebih kelas aliyah, dihilangkan sifat kebinatangannya, sifat kehayawanannya itu harus dihilangkan. Kenapa? Mungkin ada beberapa sebagian antum bertanya, kenapa kok omongannya terlalu kasar, hayawan? Terkadang nasihat yang itu benar-benar untuk diri kita itu biasanya lebih pahit. Biasanya akan tersentuh kepada diri kita, akan menggores hati kita. Mungkin pada saat ini Aliyah tidak terima ketika dibilang hewan, kita dibilang binatang, tapi itu hakikatnya seperti itu. Ketika sesuatu yang benar disampaikan dan itu berada di dalam dirinya, maka dia akan merasakan sebuah goresan di dalam hatinya. Maka saat ini terbagi Aliyah untuk Aliyah, mereka semuanya, dan anak baru ini hayawannya hampir mirip sama Aliyah. Ya, cuma dia lebih cengengan di mentalnya. Ya, nah ini mereka harus dirubah daripada sifatnya, gayanya harus dirubah, harus menyesuaikan apa yang telah diatur. Kalau kalian tidak mau diatur di pondok pesantren, tidak mau diatur oleh orang-orang, tidak mau diatur oleh orang yang mengatur kalian, intinya jangan masuk ke ranah tersebut. Anda masuk ke ranah pondok pesantren, Anda harus terima dengan apa yang diarahkan daripada pihak pondok pesantren. Sekarang kalau kita survei dan kita lihat semua asatidzah yang di dalam, tidak ada yang pernah didengar oleh seorang santri di sini. Yang didengar cuma Abuya Al-Ustadz Muhammad Fikri Al-Magister Pendidikan Islamiyah. Itu saja yang didengar. Ini tangan panjang daripada guru-guru kalian. Ketika mereka bergerak, semuanya untuk atau menyenangkan guru-guru kalian. Jadi jangan salah, oh mereka gerak, oh mau usah dihormati, oh dia doang, oh Ali Balakbar doang, oh Amir Soleh, misalnya. Tapi perlu dilihat, itu semua tangan panjang dari Aliyah. Itu tangan panjang dari Bu Darmadi. Mereka yang sanatnya bersambung, dari tangan ketemu tangan Habib Umar bin Habib. Dari Habib Umar bin Habib terus bersalaman daripada guru-gurunya, daripada guru-gurunya bersambung terus dengan guru-gurunya, itu bersambung terus guru-gurunya sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu adalah sebuah syarat keilmuan. Lantas bagaimana ketika Anda tak mau dengarkan pengurus, Anda mendengarkan siapa? Apakah harus malaikat yang turun? Malaikat tidak mau bertemu Anda.
Nabi Muhammad, nunggu Nabi Muhammad yang turun dalam mimpinya aja, atau muncul di mimbar, tahu-tahu ijlis uskut, nggak mungkin. Nabi Muhammad pun nggak mau enggan bertemu Anda dengan sifatnya Anda yang seperti itu. Dan itu ingat, harus diikuti peraturan atau omongan apa yang disampaikan oleh guru. Itu inti daripada inti. Ketika inti daripada inti itu dipakai dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, maka semua kegiatan apa yang diperintahkan berjalan. Yang Ustaz Haidar katakan sholat harus maksimal, oke. Tapi satu, yang mengarahkan siapa? Yang mengarahkan guru-gurunya. Maka dari itu, satu daripada inti yang pada saat ini Anda sampaikan, dengarkan, taati apa yang disampaikan daripada guru-guru kalian. Oke. Lalu istimewa bidunil wada, walau wada'a biduni sob. Ya, adanya sebuah pertemuan, perkumpulan, itu pasti ada namanya sebuah perpisahan. Dan sebuah perpisahan itu ada namanya pasti sebuah kerinduan. Oke, ini tidak bakal jujur sama kami. Tapi jujur, yang sudah anak katakan ada satu pesan, anak berterima kasih dengan ente karena ente membuat sebuah notifikasi di dalam hati anak bahwasanya antum mengajarkan anak bagaimana menjadi seorang guru yang harus kuat dengan mentalnya. Nah, itu yang berada di dalam kuliah. Anak bakal hidup dengan kalian. Anak bakal hidup kelas Strobe dengan kebinatangannya Zakaria, dengan kebinatangannya Revan. Kalau kelas 6, kelas komis, masya Allah udah sekarang. Ya. Nah, mungkin kerinduan ini bukan sebuah tahap akhir daripada kehidupan, bukan tahap akhir daripada sebuah pembelajaran. Tapi perpisahan ini adalah sebuah awal, langkah awal untuk meneruskan sebuah kehidupan. Sebuah perpisahan mengajarkan kami, mengajarkan saya, mengajarkan kepada kalian semua bahwasannya setiap detik dengan sebuah kebersamaan itu adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang itu tidak boleh disia-siakan. Perlu diingat. Itu adalah sebuah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Sebuah kebersamaan dengan guru manapun, dengan guru dalam, dengan guru tugasan, yang lainnya, pokoknya harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Apakah ente punya uang untuk kiamat? Apakah ente punya uang untuk mendatangkan daripada guru-guru? Apakah ente bisa berjalan ke sana ke sini, mempunyai waktu untuk belajar? Jawabannya tidak. Kalian didatangi oleh para guru-guru. Tidak berbalik dengan zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya ketika orang ingin belajar, maka mereka akan mendatangi daripada gurunya. Bahkan gurunya pun memberikan cobaan, inti kalau mau belajar sama anak, inti begini dulu, itu ulama zaman dulu. Dan orang yang belajar pun juga bersungguh-sungguh. Tidak seperti zaman sekarang. Anda didatangi, Anda dirawat, Anda diurus, tapi tidak mau didengarkan seorang pengurus. Lantas siapa yang mau Anda dengar? Itu perlu diingat dan perlu dicapkan di otak kalian masing-masing. Mau anak baru sampai alia, siapa yang mau Anda dengar? Mau orang tua kan? Mau ibu bapak ini lah. Kalau bapak ibu ini sudah meninggal, siapa yang mau dengar? Oh, Abu Yafi ini, ketika Abu Yafi itu sudah tidak ada di hadapan kalian, siapa yang mau dengar? Oh, Abu Yarmadi kan, ketika Abu Yarmadi tidak ada, siapa yang mau dengar? Apakah ini mau lanjut dengan kehidupan yang fana ini, dengan seenak bujangnya sendiri kalau kata orang Jawa? Jawabannya tidak bisa. Ya, jadi ini adalah sebuah pesan. Maksimalkan sebuah peraturan dan saran, arahan, bimbingan daripada seorang pengurus. Karena pengurus, walaupun dia bukan pengajar daripada diri Anda, tapi mengajar ialah tangan panjang daripada Abu Yafi. Abu Yafi tangan panjang daripada Abu Yarmadi. Oke, nanti Abu Yafi adalah tangan panjang dari Umar bin Hafid sampai kepada Rasulullah. Ketika Anda menantang daripada guru-guru Anda, menantang daripada pengurus, maka seakan-akan dan dinyatakan Anda menantang daripada aturan dan syariat yang dijalankan oleh daripada Rasulullah SAW. Ketika Anda tidak menjalankan syariat yang diaturkan oleh Nabi Muhammad, maka itu akan menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah tempatnya pasti neraka. Ya, dijaga akhlaknya, dijaga adabnya, yang Ustaz Haidar omong tadi. Hakikat seorang santri itu harus melekat di dalam seorang santri tersebut. Mau keadaannya bagaimana, mau dia keluar dari pondok pesantren, mau dia lulus dari pondok pesantren, nggak apa-apa. Oke, kita masih muda, masih seenaknya, masih main, masih nongkrong, tapi dijaga adabnya, tapi dijaga pakaiannya, tapi dijaga akhlaknya dan lain-lainnya. Dijaga auratnya, dipakai gaya-gaya santrinya, ilmu yang ada dipakai, sholat dia dijalankan.
Kalau misalnya ini tidak menjalankan semua yang berada di yang berada di hadapan yang berada di pondok pesantren ini, anak pastikan walaupun anak ini nggak menjalani, anak pastikan ini gagal segagal-gagalnya. Dan ini ketika tidak melaksanakan perintah yang dilaksanakan daripada guru Anda, begitu juga inti golil adat itu sudah ada adatnya sama guru yang ada ini, maka sudah anak pastikan beberapa kelas sudah anak pernah omongkan, anak jamin ini tidak bakal sukses dunia akhirat. Ini bukan duniawi yang kalau misalnya nilainya ini bagus, oke ini bisa masuk di jamiah apa aja, kuliah mana aja. Tapi ini berbeda. Ini sifatnya ukhrawiyah. Ketika Anda tidak punya adab, mohon maaf, palang untuk Anda, pintu tertutup untuk Anda. Tidak ada pintu yang terbuka ketika ada seorang santri yang dalil adab, yang tidak punya adab, yang hilang akhlaknya, yang hilang etikanya, yang hilang suluknya. Maka dari itu pesan dari Al-Faqih, semua perpisahan ini tidak bisa dihindari, perpisahan ini tetap harus dijalani, dan kemudian setiap detiknya, setiap kenangan yang ada cuma kita bisa kenang. Mudah-mudahan antum semuanya menjadi orang sukses. Mudah-mudahan antum semuanya menjadi orang yang manfaat. Mudah-mudahan antum menjadi orang kaya. Amin. Mudah-mudahan antum menjadi orang yang mempunyai ilmunya bermanfaat. Mungkin ini yang bisa Al-Faqih sampaikan. Al-Faqih memohon maaf dengan panjang lebar yang Al-Faqih sampaikan. Tapi ini adalah pesan terakhir bagi antum semua dari diri Al-Faqih. Itu adalah pesan. Ketika antum taat kepada guru dan pengurus, maka semua jalan, syariat, aluran yang dijalankan oleh syariat ini pasti terjalan karena menaati apa yang disampaikan guru. Ya, setiap perkara yang sulit dibawa enjoy. Nanti semuanya bakal enjoy. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Al-Faqih lagi-lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa memberikan dampak perubahan bagi pondok pesantren ini, dan mudah-mudahan tahun depan bisa diberikan sebuah guru tugas yang lebih baik, jauh lebih baik, bisa mukul, bisa marah, bisa tegas, bisa marah, segala macam intinya. Menurut Ana, guru tugas di sini harus bisa yang tegas dan marah kayak Haji Barat sekali dikri. Ya, mudah-mudahan datang yang lebih baik daripada kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini akan disampaikan sebuah kilmah-kilmaten daripada guru kami, Ustaz Amir Soleh yang datang dari Madura, yang berkat beliau kami bisa pulang secepat ini. Ustaz Amir Soleh. Nah. Sebelum coba yang tidur bangun, soalnya nggak bakalan ketemu lagi. Terakhir lihat muka Ustaz Haidar Habib Ali ya, Al-Faqih, insyaallah terakhir melihat muka anak terakhir Ustaz Haidar Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak perang semangat. Coba semangat. Jangan loyo. Insyaallah. Jangan balik ke sini. Satu kali lagi biar sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Langsung biar gak malam, takutnya antum sekalian pengen istirahat atau rebahan,
Anak tahu itu. Soalnya anak udah jadi santri 90 tahun. Udah lama, agak lama jadi santri. Makanya anak tahu perasaannya itu. Anak gak lama cuma nyampain apa yang ada di hati Al-Fakir. Ya, unak-unak ada, ya sedih ada, rasa senang ada, rasa bahagia ada, campur aduk semua malam ini. Soalnya malam ini mendadak, nggak tahu kenapa. Ya hanya juga kaget dapat SMS dari beliau atau chatan dari beliau, antum pulang sekarang. Itulah, ya campur aduk, campur senang, pokoknya campur semua. Senang ada, sedih ada. Mungkin guru tugas yang nggak sukses kan, sampai 2 tahun di sini nggak sukses, nggak tahu kenapa. Kenapa? Soalnya beliau juga bilang kayak gitu. Antum 2 tahun nggak sukses di sini. Apa katanya? Antum nggak sukses kayak Ustaz Ali. Kalau Ustaz Ali sukses 2 tahun dapat di Anak nggak sukses kan? Anak nggak sukses kan? Antum nggak sukses kalau nggak bawa gini ke Jawa. Tuh. Ya, mungkin karena cuma bisa jawab bukan, cuman bukan banyak sih Pak. Terus poin yang pertama yang disampaikan mungkin kami sampaikan itu masalah akhlak. Kata beliau memang kacaunya sekarang akhlak, apalagi di kalangan MTS aliyah ini merosot. Memang ada akui akhlak memang merosot di pesantren Nurul Mustafa. Tapi di balik itu insya Allah coba semuanya, apalagi akhlak itu penting. Kata beliau, Abu Yang Muhyiddin berkata, kalau santri pengen sukses, 2 pegang, 1 sholatnya jaga berjamaahnya, 2 akhlaknya jaga, itu insya Allah sukses. Kalau 2 ini tidak dijaga, kata beliau, maka akan berantakan, dan bakal tentram hidup, maka bakalan kacau hidup. Kalau tidak dipegang, 1 masalah berjemaahnya, sholatnya, yang kedua akhlaknya. Kalau akhlak ini tidak ada di luar, cuma dipakai di pesantren, tapi di luar kacau, maka semuanya rusak semua. Meskipun antum sekalian pinter atau ente sekalian pinter, cerdas di sini, tapi akhlaknya tidak ada, nol, maka gak bakal dipandang orang. Gak bakal. Orang itu menilai secara dohir, bukan secara batin. Orang di luar, orang kaum yang di luar itu, apalagi kaum jahiliyah yang di luar banyak, itu yang dinilai secara dohir, bukan secara batin. Makanya Al-Fakir besar, apalagi itu sebentar lagi insya Allah itu sebulan lagi insya Allah bakalan libur insya Allah. Gak bakalan lama lagi. Kalau ente pengen tahu sifat aslinya, kalau ente pengen tahu akhlak yang sebenarnya, sifat aslinya, kalau ente ada di kamar berduaan sama Habib.
Kalau ente pengen tahu sifat asli sesungguhnya, ente sama HP-nya berdua itu ngapain di dalam? Itu sifat asli. Ngapain ente di dalam? Gak tahu. Kalau pengen tahu sifat asli. Yang kedua, kalau akhlak yang sesungguhnya bukan di pesantren, bukan di pondok. Ente tahu dulu sama guru, nyium tangan guru, bolak-balik tangan guru. Bukan, itu bukan akhlak yang sesungguhnya. Kata akhlak yang sesungguhnya ketika ente sudah pulang ke rumah, gimana akhlak sama orang tua, gimana akhlak sama tetangga, gimana akhlak sama kerabatnya. Itu akhlak yang sesungguhnya ketika pulang. Soalnya pondok ini cerminan dari cermin yang kita keluar. Makanya kalau pengen tahu akhlak sesungguhnya itu orang tua. Loh, dan yang kedua, loh, yang nomor dua, poin yang nomor dua, Al-Fakir minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dari awal anak kesini, dari awal anak pernah nyubit itu, apalagi santriana, khususnya anak kami semua yang ada di kelas 2A, semuanya santri-santriana, soalnya pernah belajar sama anak semua. Dari ibtida'i sampai kelas 6 itu masih belajar sama anak. Makanya kalau pernah ada yang dicubit, ada yang ditembeleng atau apa, itu bukan nafsu anak sendiri, bukan nafsu, akan tapi kasih sayang anak sama itu. Kasih sayang anak sama itu, bukan anak nafsu entah nempeleng itu. Kalau nyubit karena marah atau marah benci sama itu karena anak sayang sama dia semua, peduli sama dia semua. Kalau nggak peduli ngapain anak ngurus? Bahasanya kayak gitu. Makanya pokoknya anak minta maaf. Ya kalau nggak dimaafin nggak apa-apa. Kalau nggak apa. Kalau nggak terima atau ente masih marah sama anak apa ke kamar, Ustaz anak masih marah sama itu, atau pernah anak main bola emosi apa anak maafin anak itu kan refleks seketika itu refleks emosi ketika main bola atau apa, maafin anak. Itu sakit asiknya anak main bola, makanya anak langsung refleks emosi. Cuma yang anak kenal itu ketika membawa anak-anak turnamen sampai sekarang anak kenal. Kenapa? Lah ketika itu banyak rintangan membawa anak-anak keluar, sampai keluarnya gak menang, gak dapet apa-apa, tapi gak masuk semifinal. Alhamdulillah. Cuma ketika pulang itulah yang sakit kepala. Pulangnya sudah kalah, di sini sudah tambah dimarahin. Itu anak langsung down itu yang anak kenang sudah sekarang. Ya itulah gambaran anak. Memang yang anak betah di sini itu cuma dua. Satu ya main bola itu hilang.
Kesetresan anak atau waktu itu hilang, nggak bertahan anak itu hilang. Makanya anak-anak itu hobi bola sampai kalau nggak main 2 hari 3 hari, anak rela beli bola meskipun mahal bola itu, anak rela beli bola. Sampai sekarang aja bola sekarang ada 2 tuh. Yang nomor 2 yang anak bertahan itu ketika masuk kelas belajar. Ya meskipun ngelihat Rian Chong setiap hari, meskipun ngelihat Putra setiap hari, meskipun melihat Farid setiap hari, aslinya ya meskipun setiap hari melihat Farid atau Rian Chong itu senang, rasanya senang rasanya. Meskipun di kelasnya ya kayak Taki, meskipun dibawa tidur atau apa, Ozil semua, Nizam semua. Pokoknya pelajaran anak itu banyak yang aneh-aneh. Ada yang tidur, ada yang selonjoran atau apa. Ya cuma sabar aja. Ya ini ujian dari kami, ujian dari Al-Fakir. Memang tantangan ngajar kayak gitu. Ada yang selonjoran, ada yang punya kitab apa. Memang itu apa? Tantangan bagi Al-Fakir. Tapi di balik itu kami sayang semua kepada santri Nur Mustafa. Kata makalah ada seperti mengatakan al-uyuna tansa man ra'at walakinil quluba la tansa man uhibba. Mata akan bisa melupakan siapa yang dia lihat. Walakinil quluba la tansa man uhib. Akan tetapi hati tidak akan lupa siapa yang ia cintai. Makanya ada semua santri Mustafa tidak akan kami lupakan. Meskipun mukanya ada yang ya, kayak Adrion, kayak Putra, yang aneh-aneh mukanya, tapi anak tetap sayang. Kayak Rifki ya, coba Rifki. Tapi anak enggak, ya meskipun kayak gitu, kami sayang semua, cinta semua. Dan yang poin yang nomor 3, dan terima kasih untuk semua santri Nur Mustafa, terima kasih semuanya dari awal sampai akhir yang menghibur Al-Fakir. Meskipun Al-Fakir suntuk atau apa, ada yang menghibur. Semuanya terima kasih atas semuanya. Lebih-lebih keluarga pesantren Mustafa, lebih-lebih Abuya Hermadi, lebih-lebih Nyai semua, Abuya Fikri semuanya. Mungkin perpisahan ini memang berat untuk Al-Fakir, kata Makola, ada ulama mengatakan laisal firaq yuwallimuni walakin jamalu dzikrayatuhu subhanahu. Bukan perpisahan yang membuatku sakit hati, walakin jamalu dzikrayatuhu subhanahu. Akan tetapi kenangan indah bersamamu yang menggoncang hatiku, kata ulama. Makanya aslinya berat, meskipun berat kemana lagi, pasti di pepatah itu ada yang mengatakan ada pertemuan pasti ada perpisahan, ada pertemuan pasti ada perpisahan, perpisahan pasti ada pertemuan. Makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir, mohon maaf kalau ada yang jengkel atau masih marah atau yang nggak terima atau punya utang 1.000, 2.000, 5.000 ke kamar. Kalau yang dari kelas 10.000 atau apa, Ustaz antum punya utang atau apa, pergi ke kamar nggak apa-apa, tagih, soalnya utang itu
Kalau ada yang minjem uang atau apa, anda lupa atau apa, itu ke kamar, nggak apa-apa. Tagih, janjian tagih. Saat antum punya utang, nggak apa-apa tagih. Itu utang soalnya, takutnya menghambat kepulangan anda. Ya, itu dari Al-Fakir. Soalnya antum juga butuh istirahat, butuh rebahan. Inilah yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.